Ucup, Win. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, halo Pak Nanang, Bu Eci, kita, Pak Firdan, Bu Nur Aini, Bu Anissa, dan anak-anak aku di sana. Halo semuanya, nak. Sehat, nak? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih ini Pak Sandi dari Jonas Foto sudah hadir, lalu juga dari Papirus sudah hadir, dari Aira sudah hadir, lalu ini perwakilan orang tua juga Bu Ecin dan Pak Jafar sudah hadir. Terima kasih di pagi hari ini, ya Allah di sesi ini kita akan berdiskusi terkait mengkaji visi dan misi sekolah kita, yaitu visi misi SMK Sinar Parahyangan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa visi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021 sampai 2025 adalah terlaksananya pelayanan prima pendidikan untuk membentuk insan berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, mandiri, dan kompetitif. Nah, visi ini perlu kita kaji setiap tahunnya. Apalagi ini akan berakhir 2025, jadi 2 tahun lagi. Namun tahun depan, apakah visi kita ini masih relevan dengan keinginan siswa, dengan keinginan para guru, dan juga dengan keinginan para orang tua, serta jangan lupa sesuaikah visi kita dengan keinginan para pengguna lulusan. Oleh karena itu, diskusi kita pagi ini, di sesi ini adalah kita ini berdiskusi santai saja. Jadi terkait seperti apa sih yang diinginkan, kita tanya ke anak-anak kita dulu mungkin ya. Untuk Fania, untuk Yusuf, untuk Winda dan anak-anakku di sana, ini Ibu mau bertanya mungkin ya, kira-kira sudah kelas berapa ini Windy? Kelas 2 ya? Sudah kelas 2 ya? Suaranya boleh dibuka mungkin di sana? Suaranya nggak terdengar, itu masih di mute suara anak-anak, mohon maaf. Kalau suara Ibu terdengar jelas? Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Halo Fania, YouTube, Windy, Halo, itu cantik banget. Oh, ibu kangen banget nih, udah lama ke sana ya, 2 minggu ini di sini pelatihan. sama Ibu kangen juga. Oke, apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Ya, ini Ibu Ya, pengen amin. tanya nih sama Windy, sama Fania, sama Ucup ya. Sebagai siswa, kalian nanti ingin menjadi seperti apa setelah lulus dari SMK Sinar Parahyangan? Silahkan. Izin menjawab, saya ingin lebih mengembangkan kepercayaan diri saya dan ingin lebih mengasah skill-skill yang sudah saya dapatkan untuk lebih baik ke depannya. Oke, untuk mengasah skill-skill ya. Bu Dita sebagai notulen tolong dicatat ya. Terima kasih. Iya, kalau dari Ucup atau Fania bagaimana? Setelah lulus, kira-kira kamu ingin menjadi seperti apa? Izin menjawab dari saya Bu. Setelah lulus nanti dari SMK yang ini, saya ingin meningkatkan lagi kemampuan saya. Saya setelah keluar bisa meningkatkan kemampuan saya lagi dari di luar dulu dan bisa mengembangkan ke depannya. Mungkin itu Bu dari saya. Oke, lalu menurut Fania mau jadi Izin, apa? izin menjawab, Ibu. Saya ingin menjadi orang yang berjiwa kepemimpinan, dapat bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan diri saya, dan dapat bekerja sama dengan sesama orang lain. Oke, ya itu mungkin mimpi kalian ya nak ya, setelah nanti lulus diharapkan nanti kalian ingin menjadi seorang yang seperti itu ya. Mungkin kita juga perlu tahu ya, boleh nanti dijelaskan mungkin untuk dari sisi orang tua mungkin ya, di sini sudah hadir orang tua dari Nisa, juga Nanas ya, ada Pak Jafar dan ada Bu Ecin. Mungkin bisa disampaikan Pak, keinginan Bapak sebagai orang tua itu ingin anaknya sekolah itu
supaya menjadi seperti apa? Mangga. Mohon maaf masih di mute Bu Ecin dan Pak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari Naskia, mohon menyampaikan keinginan seperti orang tua pengennya anak jadi gimana. Ya, satu, kita ingin anak menjadi lebih baik, yang utama jujur, bertanggung jawab, amanah, belajar kepemimpinan untuk kedepannya lebih baik. Dan juga keberhasilan untuk anak itu juga ke depannya berempati sesama temannya, peduli terhadap lingkungan. Itu mungkin. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada lagi mungkin dari orang tua Anissa, Bu Iya. Ecin, maka Iya, Bu. Mohon diizin Bu. Iya, keinginannya sebagai orang tua tentunya mempunyai mempunyai pengalaman yang bermanfaat bagi bangsa dari beragama. diutamakan ingin anak itu sangat beradab karena ilmu tertinggi adalah adab. Jadi yang diutamakan kalau menurut saya adalah adab. Bisa juga pinginnya ya jujur, kreatif, dan juga disiplin. Seperti itu Bu. Nah, sebagai orang tua. baik, itu dari orang tua gitu. Baik, mungkin ini di sini sudah ada dari dunia industri ya, dari Kang Sandi masih bersama kita. Oh, mungkin sedang sibuk. Mungkin boleh dari Papirus dan dari Aira mungkin keinginannya nanti sebagai pengguna lulusan Bapak ingin profil lulusan SMK Sinar Parahyangan ini yang seperti apa? Pak Sandi. Halo, maaf ya, ada sedikit Mohon gangguan. maaf ini pengganggu waktunya sedikit. Kita lagi diskusi santai saja. Boleh kalau jaringan tidak stabil mungkin boleh di off Ya, kan kalau Pak Sandi. sebentar. Kalau sebagai guru membimbingkan murid seperti apa ya ini ya? Ya, sebagai Pak Sandi selaku pengguna lulusan di perusahaan itu ingin profil lulusan kita dari SMK Sinar Parahyangan itu yang seperti apa, Pak? Kalau misalnya yang biasa dibutuhkan di dunia kerja, yang pertama itu adalah mandiri. Yang kedua, inisiatif. Yang ketiga, community. Nah, ini menurut saya yang paling penting ya, dari komunikasi yang mesti clear, kemudian public speaking yang paling utama, karena untuk yang yang lulusan bisa berbicara di hadapan banyak orang. Nah, terkadang ada yang lulusan yang biasa-biasa saja, yang mesti ditanamkan kepercayaan diri ya, karena kepercayaan diri juga modal yang paling penting nanti ketika lulus ya. Jadi besar kemungkinan kita pasti bakal bersaing dengan banyak kompetitor. Kurang lebih seperti itu, Bu Din. Baik, terima kasih Pak Sandi dari Jonas yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari Jumat ini. Yang terima kasih banyak Pak Sandi masukannya. Ini kebetulan kita sedang mereview ulang visi kita Pak Sandi, supaya keinginan semua pihak kepentingan sekolah itu bisa terakomodir. Jadi di sesi ini mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Sandi sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Mungkin dari guru-guru ada mungkin yang mau menyampaikan ingin seperti apa kira-kira murid yang kita impi-impikan di sekolah itu yang seperti apa? Ya, boleh silakan Pak Nanang. Ya Bu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ibu. Yang pertama, harapan saya sebagai tenaga pengajar atau pendidik, ingin anak-anak itu berubah sikapnya, karakternya, mendapatkan karakter-karakter yang positif, sama seperti apa yang diharapkan oleh
orang tua, yaitu berjiwa pemimpin, saling menghormati, percaya diri, bertanggung jawab, kemudian tidak pantang menyerah. Karena nanti ketika lulus pun anak-anak pasti akan disuguhkan dengan permasalahan yang begitu banyak, sehingga sikap pantang menyerah itu harus kita tanamkan. Dan untuk skillnya kita juga berharap anak-anak mendapat zamannya, karena mereka tidak hidup hari ini. Kita tidak tahu perubahannya itu seperti apa nanti di zaman yang akan datang. Mungkin seperti itu, Bu, harapan saya sebagai pendidik, khususnya di guru mata pelajaran matematika. Oke, itu ya di guru matematika, jadi harus strong ya, tangguh ya, seperti Ya, semen pantang tiga roda menyerah, Bu. gitu ya. Oke. Ya. Baik, baik, baik. Mungkin dari yang lain silahkan, dari Bapak Ibu guru yang lain masukannya, mungkin silahkan. Ya, boleh, itu Bu Winda sudah. Masih di mute Bu Winda. Masih di mute juga. Saya sebagai Ya. Oh, ya. mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, serta berbudi pekerti yang baik. Apalagi kan anak-anak ini memiliki karakter yang unik, sehingga di sekolah kami itu harus memberikan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Winda. Ya, mungkin saya mau berganti selanjutnya, bahan diskusi selanjutnya. Menurut dari anak-anak dulu deh, ya, dari untuk Ucup, untuk Fania, dan untuk Winda. Tadi kan sudah punya mimpi ya, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Usaha apa yang sudah Ananda lakukan supaya tadi bisa mencapai mimpi kalian masing-masing? Jadi usaha apa tuh yang sudah kalian lakukan saat ini supaya kalian bisa mencapai mimpi kalian nanti? Silakan dibuka dulu mute-nya. Masih di mute. Nah. Bu, boleh diulang nggak, Bu? Pertanyaan. Oh, kurang jelas ya suara ibunya ya? Ya, barusan kurang jelas. Mohon maaf, ini sudah jelas? Ya, ya. Tadi kan Ananda sudah punya mimpi-mimpi ya, mau seperti ini, mau jadi orang sukses, gitu kan ya. Nah, apa usaha Fania, usaha Ucup, usaha Winda, ya, yang sudah dilakukan untuk mencapai mimpi kalian itu nanti? Mungkin izin menjawab. Udah usahanya sudah kayak lebih buat selanjutnya, buat nanti terjun ke dunia usaha. Oh, dunia usaha. Izin menjawab dari Ucup, Bu. Ya. Mungkin untuk kurang lebih sama seperti Windy, tapi lebih diniatkan kembali kayak berdoa, lebih banyak berdoa supaya dimudahkan dan dilancarkan gitu, Bu. Mungkin itu, Bu, dari selain usaha juga sama doa gitu ya. Oke. Ya, betul, dari Fania mungkin ada masukan lagi, mungkin apa yang sudah diusahakan selama ini? Izin menjawab, Ibu. Menurut Fania sih lebih meningkatkan bakat yang udah diasah dari sekarang, diperdalam lagi supaya pas kita mau memulai usaha itu, kita jadi bisa buat lebih kayak bisa kayak apa sih? Iya, kayak lebih baik ke depannya. Jadi kita udah bisa ini itunya. Berarti ya udah yakin ya kalian bertiga itu pasti akan lebih baik ke depannya. Yakin? Yakin. Yakin ya? Amin. Yakin, amin. Oke. Ya, kalau sudah yakin,
Ibu mau beralih kepada dari industri dulu ya, mungkin dari Pak Sandi lagi. Pak Sandi, kira-kira memandang saat ini lulusan SMK yang sekarang mungkin sudah diterima di Jonas ya, dengan Pak Sandi bekerja, itu bagaimana Pak Sandi? Mungkin dari kinerjanya, dari karakternya, itu menurut Pak Sandi bagaimana memandang lulusan SMK saat ini? Nah, kalau bicara skill, baik itu soft skill, kemudian hard skill, teman-teman pasti bisa diisi juga. Hanya saja yang paling utama adalah attitude. Attitude itu yang utama, ya. Itu. Kemudian yang bakal dinilai itu pasti attitude-nya. Ketika kita bisa mengisi orang-orang atau karyawan yang memang attitude-nya baik, itu sangat mudah sekali. Tapi kalau memang bertolak belakang, itu sungguh sulit, ya, dan bakal mempunyai visi misi tersendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi masukannya. Mungkin untuk guru-guru nih, setelah mendengar tadi usaha yang dilakukan oleh para siswa kita, usaha juga atau cara pandang industri atau mitra lulusan kita yang sudah menggunakan lulusan kita dari perusahaan. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan tadi, karena visi kita tadi bersama sudah sepakat bahwa kita harus mengedepankan kepentingan siswa, sehingga kita dapat mengantarkan mereka kepada mimpi-mimpi dan cita-cita mereka. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai guru di sekolah mungkin? Suara cukup jelas? Atau saya ulang ya, apa yang harus kita lakukan sebagai guru, harapan dan mimpi-mimpi orang tua, mimpi para siswa, dan juga mimpi para pengguna lulusan mitra industri kita. Ya, masih di mute itu suaranya? Ya, silakan Bu Dita. Masih di mute suaranya, Bu Dita. Nah, masih di mute. Lagi? Nah, oke, terima kasih. Halo. Ya, ada suara. Mantap. Sebagai guru yang mengajar di SMK Sinar Parahyangan, tentunya melihat dari tadi harapan siswa dan harapan Budi, kita sebagai guru harus lebih meningkatkan seperti apa. Lalu karena kita di SMK itu ada blok pembelajaran PKL ya, jadi lebih kepada soft skill dan hard skill-nya itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Budi saat ini. Dan betul tadi seperti harapan guru-guru dan orang tua juga bahwasanya siswa itu harus memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan zamannya. Nah, soft skill dan hard skill juga harus disesuaikan dengan zamannya di pembelajaran kita. Mungkin itu Ya, Bu. mungkin ada lagi mungkin apa yang masukannya dari orang tua, mungkin dari Bu Eci, dari Pak Dik-Dik, apa yang harus kami utamakan di sekolah sebagai guru-guru dalam mengajar kepada anak-anak kita? Apa yang harus kami utamakan? Masih ada Bu Eci mungkin? Atau Pak Japar masih ada? Jadi saya ulang, apa yang harus para guru di sekolah utamakan dalam mengajar kepada siswa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dari harapan juga harus lebih memperhatikan kedisiplinan, ya tentu dengan begitu anak juga menentukan keberhasilannya buat anak. Nah, mungkin selain menambahkan ya skill gurunya untuk itu
untuk disampaikan ke anak ya kejujurannya, disiplin untuk mencapai ke depannya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin jadi yang harus diutamakan Bapak Ibu guru dari masukan dari orang tua tadi lagi-lagi diutamakan gitu ya. Lalu mungkin dari orang tua selanjutnya mungkin dari Bu Ecin apa yang harus kita utamakan? Iya, mohon izin menjawab. Sama ya seperti yang orang tua sebelumnya. Harapan kita ya seperti itu, cuman mungkin untuk guru yang diutamakan mungkin teknik mengajar aja yang mungkin lebih disesuaikan supaya lebih kekinian, supaya anak mungkin lebih menarik cara belajarnya tidak membosankan, supaya lebih menarik lagi. Mungkin seperti Ibu tambahannya. Oke. Kalau dari anak-anak nih sekarang pemain utamanya adalah anak-anak. Apa kira-kira nak yang harus Bapak Ibu guru ini utamakan saat di sekolah? Izin menjawab, untuk yang diutamakan yaitu adalah kesopanan dan saling menghargai, mengutamakan kepercayaan, percaya diri, relasi, tanggung jawab, dan saling berbagi dan kerjasama. Oke, ada lagi mungkin dari yang lain? Boleh Izin menambahkan? menjawab hampir sama-sama Windy, Ibu. Boleh, nanti Pak Nanang setelah ini ya. Yap. Ya silakan, Fania dilanjut. Mungkin tambahannya itu yang lebih dapat apa ya, memberikan hal-hal yang lebih positif mungkin ke siswanya. Enggak, silakan dilanjut, Pak Nanang. Apa yang harus Pak Nanang dan kita semua nih, PR semua bersama nih sebagai guru yang harus kita utamakan. Yang harus kita ketahui, anak-anak kita ini anak-anak yang beranjak dewasa. Jadi masih dalam masa labilnya, sehingga anak-anak itu cenderung mencari jati diri mereka. Jadi kita sebagai tenaga pengajar, pendidik juga, kita arahkan anak-anak kita ke hal-hal yang memang bisa membuat mereka menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, kita juga harus sadari bahwa anak-anak kita ini beraneka ragam, sehingga pasti akan memiliki potensi yang bermacam-macam. Sehingga dalam pembelajaran itu kita harus sesuaikan dengan potensi mereka. Kita gunakan kasih yang ada di dalam diri mereka dengan karakteristik mereka masing-masing. Nah, mungkin itu Bu yang harus kita lakukan gitu, sehingga apa yang mereka inginkan, kemudian orang tua harapkan, kemudian apa yang dibutuhkan oleh Dudi bisa kita berikan sepenuhnya. Ya, baik. Terima kasih. Ini di sesi pertama ini, jadi kalau kita relevan dengan keinginan semua industri, hanya mungkin nanti kita penguatan kayan tujuan sekolah. Baiklah, untuk sesi ini kita akhiri dulu sampai dengan siang ini karena kita sudah mau Jumatan ya. Terima kasih kepada para perwakilan dari industri, dari Jonas Foto, dari Papirus, dari Aira Advertising, dan juga para perwakilan orang tua siswa, dan juga para dewan guru yang sudah bergabung di FGD kali ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Sehat terus ya. Waalaikumsalam. Jadi jauh.
Tadi kamu kemana ya tuh, Cup?